Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya, asisten pertama dari Politeknik Elektronika Negeri di Surabaya dengan dosen pengampu. Oh maaf, masih nggak kelihatan ya, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rengga Asmara Eskom UCE. Oke, mungkin di sini nanti saya akan menjelaskan tentang materi tentang exception handling seperti itu. Jadi tentang bagaimana kita itu menangani sebuah exception, bagaimana kita itu menangani sebuah error yang menggunakan exception handling seperti itu. Dan di sini saya juga berterima kasih dengan PENS selaku kampus saya, kampus tercinta, kampus tradisi juara. Dan yang kedua saya akan berterima kasih juga kepada PIPS selaku kelas dan suatu hal yang mungkin menjadi motivasi saya bagaimana saya harus bekerja lebih dan bagaimana saya akan memberikan yang terbaik dan berkontribusi yang lebih baik lagi untuk webs seperti itu. Mungkin langsung saja kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu menentukan PLS scale exception. Yang kedua itu adalah recognize and handle exception. Kemudian yang ketiga adalah mengerti macam-macam dan cara menggunakan beberapa jenis PLS scale exception. Kemudian mengenal juga tentang trap exception yang tidak terduga, menjelaskan pengaruh propagasi exception di blok bersarang. Kemudian yang terakhir yaitu menyesuaikan pesan pengecualian PLSQL. Jadi mungkin kita sebuah exception ini sudah tidak asing lagi ya dalam bahasa pemrograman. Apalagi kita juga sudah mengenal beberapa macam pemrograman, yaitu kalau sebuah exception itu fungsi utamanya yaitu adalah menghindar suatu error, di mana error itu mungkin sudah tidak bisa ditangani lagi oleh si compiler, tapi akan menjadikan sebuah error ketika program itu akan pada saat di run seperti itu. Kemudian kita mulai aja pengertian dari exception itu ya. Jadi exception itu adalah cara dilakukan oleh program jika terjadi kesalahan. Sama dengan if, tapi lebih bersifat ke error program, bukan data. Jadi mungkin seperti ini maksudnya. Error exception ini menangani sebuah error di mana dia itu strukturalnya atau caranya, metodenya itu yang digunakan itu hampir mirip if. Jadi if kondisi jika tidak terpenuhi maka dia akan menjalankan else. Dan biasanya jika exception ini jika di pemrograman lain exception kan diawali dengan perintah try, kemudian baru diikuti dengan exceptionnya. Kalau di Oracle ini tidak, jadi nanti kita bisa bahas lebih lanjut masalah itu, tapi pada dasarnya konsepnya itu hampir sama dengan if, hanya saja bersifat lebih ke error program. Jadi ketika program itu di run, barulah itu akan terjadi exception atau error-error yang tidak terduga tadi. Seperti itu. Kalau if itu kan digunakan untuk data, sebelumnya apakah data itu sama dengan 1? Oh iya benar, kemudian dilanjutkan dengan statement yang ada di dalam if-nya, seperti itu. Jadi kalau bisa dijelaskan secara umum itu seperti itu. Nah, yang kedua, macam-macam exception. Jadi di dalam PLSQL itu sendiri ada beberapa macam SQL ya. Tapi di sini saya akan menyebutkan 3, yaitu yang pertama adalah name system exception, kemudian unnamed system exception, yang kemudian user defined exception. Jadi yang pertama di sini itu yang dimaksud dengan name system exception itu seperti apa sih? Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang name system exception. Jadi di sini yang dimaksud dengan name system exception itu adalah merupakan sebuah exception di mana exception itu sudah ada di dalam program PLSQL. Jadi tinggal kita memanggil exception itu maka kita akan menemukan handlernya seperti itu. Kemudian unnamed system exception. Jadi unnamed ini nanti sebenarnya exception ini sudah ada, tapi ini biasanya akan menyebabkan error yang lebih rumit daripada yang sudah di-named ini, sudah merupakan NSE dari PLSQL ini atau name system exception. Kemudian jika user defined itu adalah usernya sendiri yang mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah exceptionnya seperti itu. Jadi nanti ini akan lebih bersifat global lagi seperti itu. Jadi penggunaan exception. Jadi jika di sebuah program PLSQL ini ada tahapan standar atau standar untuk penggunaan exception ya, yaitu yang pertama yaitu adalah biasanya dimulai dengan declare, kemudian begin. Nah, ini adalah begin ini merupakan sebuah trigger, sebuah pancingan atau sebuah pacu
sebuah pemicu untuk memulai exception ini. Jika di dalam statement begin ini nanti mungkin terdapat error, maka exception ini akan otomatis dijalankan seperti itu. Lanjut, berarti kita sudah mengenal beberapa cara mulai dari pengertian, mulai dari macam-macamnya, mulai dari cara penggunaan. Mungkin kita lanjutkan aja ya. Kita lanjut yang sekarang, yaitu adalah perdepan trapping exception. Kita mulai mengenal bagaimana trapping exception itu digunakan. Jadi exception ketika mulai atau start exception handling section gitu. Jadi exception trapping ini dimulai ketika exception handling section itu dijalankan seperti itu. Kemudian beberapa exception handler diperbolehkan hanya satu handler diproses sebelum meninggalkan blok. Jadi hanya satu handler yang diproses sebelum meninggalkan blok. Jadi di PLSK kan ada beberapa blok gitu ya. Kemudian itu mempunyai berapa blok. Kemudian when order adalah kalimat terakhir seperti itu. Yang pertama yaitu trapping predefined. Sebelum kita menggunakan trapping exception ini, trapping exception yang contoh pengecualian yang telah ditetapkan adalah no data found, manufacturer, invalid cursor, zero divide, kemudian to file unended. Ini adalah beberapa nilai yang mungkin sudah ditetapkan atau dikecualikan dalam trapping predefined exception seperti itu. Kemudian function for trapping exception. Di sini ada dua macam, yaitu SQL code kemudian SQL RRM. Nah, di sini itu yang dimaksud dengan SQL code adalah return of numeric value of for the record code. Jadi akan mengambil nilai numerik dari sebuah record data seperti itu. Kemudian yang SQL RRM ini akan return the message associated with the error number. Jadi ketika terjadi error, ketika terjadi exception itu dijalankan, maka si SQL RRM ini akan mengembalikan suatu nilai yang suatu message atau suatu pesan associate yang itu disertai dengan message atau number errornya atau nomor error. Katakanlah kalau di dalam web itu adalah error 404, berarti dia itu errornya adalah page not found, adalah halaman tidak diketahui. Ya, tapi nanti di sini itu biasanya Oracle itu mengirim seperti ini, ora 4058 itu errornya apa, bla 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 seperti itu. Jadi penomoran dalam SQL itu seperti itu. Kemudian di sini adalah contoh penggunaan dari SQL code dan SQL ARRM itu tadi ya. Jadi di sini sudah dideklarasikan bagaimana kita itu kalau ketika data itu masuk di dalam exception, ini kan bagian dari exception ya segini. Jadi mungkin nanti ada error code. Error code ini akan diakseskan dengan filenya SQL code, kemudian error message akan diakseskan dengan SQL ARRM. Kemudian insert into, kemudian akan diizinkan ke tabel error dengan value error code dan error message. Jadi SQL ARRM ini akan mengembalikan sebuah message, sedangkan SQL code ini akan mengembalikan suatu kondisi atau suatu error code-nya seperti itu. Jadi mungkin di sini adalah sebelum kita gunakan variabel error code ini dan error message, kita harus mendeklarasikannya di bagian yang paling atas setelah declare. Sebenarnya ini ada beberapa SQL environment ya. Jadi yang pertama itu adalah ESQL Plus. Sudah kita ketahui juga ya, kalau SQL Plus ini sudah tidak ada lagi di Oracle 11G seperti itu. Jadi SQL Plus ini sudah mulai dihilangkan. Jadi kalau nanti kita itu sudah mengenal Oracle yang lebih jauh, Oracle 12C mungkin cloud, sekarang kan trennya cloud. Jadi sudah bisa diakses di mana saja dan di kapan saja dengan menggunakan teknologi cloud. Kemudian jika SQL Plus ini mungkin dia mempunyai fungsi yaitu mendisplay error number and message to screen. Jadi dia otomatis mempunyai GUI ya, karena dia to screen seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah prosedur builder, yaitu mendisplay error number and message to screen. Hampir sama dengan ini atau malah sama ya, mungkin sama dengan fungsinya SQL Plus. Kemudian ada lagi yang disebut adalah Oracle Developer Form. Di sini adalah accept error number and message in a record by means of the error code and error text package function. Jadi di sini nanti akan mem-package function yaitu dari error code dan error text seperti itu. Kemudian pre-compiler application. Jadi di sini nanti access exception number to under SQLCA
data struktur. Jadi di sini nanti sebuah exception number itu akan memperoleh atau mengolah suatu data SQL. CA ini merupakan adalah data strukturnya, ini data struktur. Kemudian ada enclosing PL/SQL block. Jadi ada di sini ada cara bagaimana enclosing sebuah PL/SQL block. Jadi di sini trap exception in expression handling from time of enclosing block. Jadi di sini akan menggunakan trap exception untuk mengatasi enclosing PL/SQL block. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya gambarkan sedikit tentang bagaimana cara kita itu mengenal lebih jauh tentang trapping pada PL/SQL. Selanjutnya prepare exception example. Jadi di sini itu ada cara bagaimana kita itu menyiapkan penggunaan PL/SQL exception itu sebelum kita memulai suatu pemrograman. Jadi di sini itu adalah ini yang kita kotai dengan warna merah itu adalah merupakan persiapannya. Jadi kenapa kok disebut persiapan? Karena jika memang ini nanti dalam bagian ini tidak terjadi error, maka dia akan meloncati sebuah exception itu tadi. Tapi kebalikannya, jika memang ini nanti terjadi error di tengah-tengahnya atau apalah, katakanlah gara-gara suatu variabel dengan data tipenya yang berbeda, itu mungkin akan menimbulkan suatu error di mana dia itu akibat fatal, yaitu men-stop data yang sedang dijalankan. Untuk mengatasi itu kita perlu dengan menambah exception di sini. Jadi di sini kita tambahkan exception seperti itu. Jadi when a can agree then maka itu. Jadi ada cara-cara lagi untuk kita itu memperoleh keamanan data seperti itu. Selanjutnya prosedur raise application on error digunakan. Nah, jadi ini fungsinya prosedur raise application on error ini adalah yang pertama yaitu digunakan di dua tempat yang berbeda, yaitu bagian executable dan bagian exception. Mengembalikan kondisi kesalahan kepada pengguna dengan cara yang konsisten dengan kesalahan server Oracle lainnya. Gitu. Ini adalah cara penggunaannya dengan handle exception. Exceptionnya adalah perintah bagaimana sebuah SQL itu dimulai atau untuk men-trigger suatu exception itu supaya bisa berjalan. Nah, setelah materi yang sudah kita banyak lalui ini tadi, mungkin apa yang kamu pikirkan tentang exception itu? Mungkin kita mulai berpikir, oh iya ternyata exception ini seperti ini. Pandangan kita itu mungkin di sini itu udah mengerti lah, paling enggak saya harapkan seperti itu, karena di sini tadi exception itu sudah jelas bagaimana kita itu menangani sebuah error, ya kan, benar kan? Nah, berarti saya tanya ke semuanya, apa yang kamu pikirkan tentang exception? Coba pikirkan. Mungkin saya tunggu sebentar lagi. Lalu di sini saya memang akan mencoba tes pemikiran kalian bagaimana setelah Anda melihat video saya, setelah kalian menerima dari materi saya harapkan Anda juga bisa atau sepemikiran dengan saya seperti itu. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang exception? Oke, mari kita buka. Ya, it's true. Ini adalah benar. Untuk exception adalah untuk membuat program berjalan dengan baik dan tanpa error di dalamnya. Error yang bersifat dengan program bukan data. Jadi sebelum exception ini sudah jelas ya. Jadi bagaimana kita itu menangani sebuah error di dalam suatu program untuk menciptakan atau membuat program berjalan dengan baik tanpa error yang ada di dalamnya. Kalaupun ada error itu mungkin akan terjadi sedikit sekali kemungkinan untuk komputer itu menghentikan program yang kita jalankan. Tapi program itu tadi bisa menghandle dengan cara kita menjalankan proses lain untuk menutupi proses yang kita tidak bisa jalankan seperti itu. Dan kalau kita ingat error yang ada di exception itu bersifat dengan program bukan data. Jadi lebih ke compilernya, atau ketika sebuah kode itu tidak bisa dijalankan, otomatis dia akan menjalankan exception dan ingin menutup sebuah pemrograman itu. Jika data kan mungkin errornya cuma bisa benarin, tapi ini kalau exception ini kita harus lebih hati-hati. Dan akhir kata mungkin saya ucapkan lagi alhamdulillah udah dapat praktikum ke-6. Alhamdulillah. Mungkin udah sekian saja mungkin dari saya. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya juga masih belajar. Ada kurang lebihnya dalam materi saya juga saya masih belajar. Pesan moral yang kali ini, bismillahirrahmanirrahim, jika memang hari ini
pada detik ini, pada jam ini, itu adalah merupakan sebuah yang akan menjadi masa lalu kita. Ketika kita berada dalam suatu kondisi yang nyaman, kewajiban kita untuk mengevaluasi diri kita. Kenapa kita nyaman ketika itu? Kenapa kita seperti ini pada saat ini? Kita evaluasi dan kita catat itu untuk kelak jika kita dalam keadaan yang mungkin kurang semangat lagi, kita bisa kembali semangat seperti sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.